Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabar tak semua? Sehat-sehat Jeki? Baik. Alhamdulillah luar Biasa. Bagaimana kabar tak? Baik. Alhamdulillah Luar biasa. ya, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu kita berdoa. Kenapa anak-anakku sekalian kita mesti berdoa? Supaya apa? Cepat mengerti. Ya, mudah dimengerti. Ya, di mana ketua kelasnya? Nih, yang merah. Maju. Memimpin. Kau pada Kamu ya? Nih, ketua kelasnya. Ya. Sini dipimpin ya. Bisa ya? Ya. Dipimpin doanya sebelum kita memulai pelajaran. Ya. seluruhnya siap gerak. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Duduk siap gerak. Mari teman-teman kita membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjut, anak-anakku sekalian dengarkan namanya. Pak Guru akan mengecek apakah semuanya hadir? Hadir. Ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir semua? Hadir semua. Yang kemarin yang di sini sakit. Keluar Ki. Kenapa? Sakit matanya dia yang sebelah kiri kulihat tadi. Yes. Ya, oh ya. Pada pertemuan kita sebelumnya, kemarin pertemuan kedua itu kita telah membahas apa? Memahami pesan pokok Surah At-Tin. surah At-Tin. Nah, sekarang kita akan belajar pertemuan ketiga kita ini. Kita akan membahas bagaimana cara menulis Surah At-Tin. surah At-Tin ya. Diperhatikan tajwidnya. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita harus bisa menulis surah At-Tin dengan benar. Yang kedua, ya, tujuan pembelajaran kita adalah dapat memahami pesan pokok Surah At-Tin. surah At-Tin. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang kalian ketahui tentang pesan pokok surah At-Tin? Masih ada yang ingat pertemuan kita sebelumnya? Apa? Menjaga? Apalagi? Ada yang tahu? Kesopanan ya, bisa juga. Apalagi? Kemarin pertemuan kedua kita. Pesan-pesan surah At-Tin. Apalagi? Ingat tentang bagaimana Allah menciptakan manusia secara adil. Kenapa adil? Karena ada telinganya, ada hidungnya, ada matanya. Ya? Coba bayangkan kalau tidak ada hidungmu. Bagaimana caranya bernapas? Oke. Halo. Halo, halo, hai. Halo, halo, hai. Hai hai. Hai, hai, hai. Halo halo. Halo, ha. Halo, tepuk semangat. Nah.
Ya. Tadi kita sudah membaca surah Atin. Atin. Nah, di dalam surah, perhatikan ini nak, karena sebentar kalian akan menulis surah Atin serta menulis pesan pokoknya itu surah Atin. Makanya dengarkan ya apa yang Pak Guru sampaikan. Ya. Sebentar menulis surah Atin, kemudian di bawahnya di surah Atin itu juga dituliskan apa pesan pokoknya. Paham? Ya, sambil kita belajar juga menulis, kita juga bisa memahami apa pesan pokok surah Atin. Nah, di dalam surah Atin itu telah dijelaskan yang pertama, kemuliaan penciptaan manusia. Kenapa penciptaan manusia ini disebut dengan mulia? Kenapa? Kenapa? Lengkap tubuhnya. Ya, lengkap tubuhnya namanya itu ada telinganya, ada hidungnya, ada kakinya, dapat juga berbicara, berinteraksi dengan sesama manusia. Kemudian keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah dikatakan itu adil? Karena mengapa Allah itu dikatakan adil? Bagaimana contohnya? Memberi kehidupan. Ya, bagaimana lagi? Apalagi contohnya kalau Allah itu adil? Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita lanjut lagi, ya, memahami pesan pokok ini, kita salawat dulu. Tahu salawat? Nah, tahu ya, salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa ya? 1 2 3 4, 1 2 3 mulai. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ingin bercerita sedikit tentang kisah. Bukan, ya kisah Nabi. Kisah ya Nabi. Nah, di kisah ini akan ada hubungannya dengan surah Atin. Ya, suka kisah, cerita. Suka ya? Perhatikan baik-baik kisah. Ya. Ini kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Pasti pernah dengar ini, ya. Nah, di kisah ini kemuliaan dan tanggung jawab Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama. Pertama di mana? Di dunia. Ya, pertama di dunia ya. Dengan bentuk yang paling sempurna. Siapa nama istrinya? Siapa lagi nama istrinya? Siapa nama istrinya Nabi Adam? Siapa? Salah. Siapa? Aisyah. Salah. Siapa lagi? Nah, Itu kan pernah ada kisahnya. Siapa? Fatima. Salah. Siapa? Sebut tangan. Allah ya. Ya. Nah, sekarang kalian tulis surah Atin, kemudian mendiskusikan yang tadi yang Bapak sudah jelaskan itu, ya, tentang pesan moralnya surah Atin. Silakan ditulis. Nah, ini maksudnya begini. Tulis surah Atin, selesai ditulis surah Atin sampai ke 8, tulis di bawahnya di sini pesan moral. Yang tadi sudah Bapak jelaskan. Yang pertama, kemuliaan. Apalagi keadilan Allah Subhanahu wa taala.
penciptaan manusia. Tuh, bisa ya? Ya, apa pesan pokoknya? Pesan moralnya? Kemuliaan penciptaan manusia. Ya. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Penciptaan manusia. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kehancuran manusia yang tidak bersyukur. Tidak bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Kesucian. Salat dalam keadaan suci. Kehormatan. Menghormati sesama manusia. Sesama Manusia. Contohnya ya. Bagaimana tadi contohnya? Apa? Keadilan Allah Subhanahu Wa Taala ada? Ada. Apa? Gimana keadilannya? Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Oh ya, Allah mengangkat derajatnya, kemudian dia mengembalikan Ke tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa? Karena ketika di dunia ini Allah itu manusia itu contoh ada yang kaya ya. Nah itu di kekayaannya tidak dibawa Atin itu. Ya. Jadi apa pesan moralnya Suratin? Halo. 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 Jadi apa pesan moral Suratin itu? Tetap menjaga silaturahmi, baik itu sesama teman, sesama guru, Sesama orang tua, bapak guru. ya yang lebih tua dari kita. Menjaga sopan santun kita dari tata cara berbicara kita. Kemudian kita harus pandai-pandai bersyukur. Ya, kenapa kita harus pandai-pandai bersyukur? Supaya kita selalu merasa kecukupan. Ya, bagaimana caranya kita bersyukur? Supaya kita ini bagaimana cara bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita? Kenapa? Bagaimana cara? Ya, karena kita masih bisa juga melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini apa semuanya paham? Sudah mengerti? Kalau paham, saya akan bertanya. Bisa? Bisa? Ya? Oke. Apa bunyi ayat ketiga Suratin? wa asal baladil amin. Seluruhnya siap gerak. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Duduk siap gerak. Mari teman-teman kita membaca surah Wal Asri. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri mal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.